Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Apakah kedudukan salat tarawih Ramadan sama dengan tahajud? Dipasnya kurang gula. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kedudukan sholat sunat tarawih pada Ramadan apakah sama dengan tahajud? Artinya, bila pada sore setelah Isya sholat tarawih, maka dini hari tidak boleh melaksanakan sholat tahajud kecuali bila belum witir. Kita katakan dia mau tahajud, dia mau sholat tarawih, sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan sudah kita sebutkan, kalau sudah sholat bersama imam, maka dihitung sholat semalam suntuk. Apakah boleh orang melaksanakan sholat lagi setelah witir? Boleh, tapi tidak boleh witir kembali. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Allah Ta'ala wa'ala. Baik, pertanyaan kedua, saya memiliki adik yang sudah disuruh sholat, bahkan terakhir justru direspon marah. Apakah tersebut dampak dari bergaul dengan orang-orang jelek, tidak ada kepedulian sesama? Kita katakan bisa jadi, karena yang banyak membuat manusia ini jauh dari jalan Allah, satu, setan; dua, lingkungan; yang ketiga, kedua, orang tua. Makanya semuanya punya pengaruh. Allah Ta'ala wa'ala. Saya punya sawah, saya kasih orang lain menggarapnya dengan cara dibagi tiga. Saya pemilik sawah dapat satu bagian, penggarap dua bagian, dengan syarat biaya operasional tanggung penggarap. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Caranya, sebelum pembagian dikeluarkan dulu zakatnya. Setelah keluar zakatnya, baru pembagian. Rasulullah SAW bersabda, la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata as-sadaqah. Tidak boleh menggabungkan harta yang terpisah karena takut zakatnya banyak, ya, dan tidak boleh juga memisahkan yang berkumpul, ya, karena ingin tidak bayar zakat. Wallahu ta'ala wa'ala. Gobak kesemitnya. Yang pertama, Ustaz, sebenarnya sih kita sudah lama ngaji ini. Pertanyaan sepele tapi jujur, anak kepikiran terus, nggak tahu yang mana yang dimaksud dengan qobliyah dan ba'diyah itu, Ustaz. Luar biasa. Ya, serius gobak ini, Pak. Betul, tidak ada masalah. Mana ada qobliyah, mana ada ba'diyah. Itu tidak ada ketuhanan. Membelokkan antara ba'diyah, membelokkan antara qobliyah. Nanti yang sholat sunnah sebelum sholat wajib itu apa ini? Sholat sunnah
dohor, sunat dohor. Terus Itu aja sudah. oh ya. Jadi qabliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Jadi qabliyah zuhur berarti sholat sunat sebelum zuhur. Ini istilah saja. Prakteknya kan sudah jelas. Ba'diyah itu artinya sesudah. Nah, cuma itu dia. Ada qabliyah yang muakkad, ada qabliyah yang tidak muakkad. Sebagaimanapun ba'diyah demikian juga. Ada ba'diyah yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Jelas Bapak? Ustaz. Alhamdulillah. Dua. Yang kedua Ustaz, mengenai kita sudah sholat Ustaz, kita pasang sutra di Ustaz, tapi dia lewat juga, kadang yang lewat depan, tapi dia lewat di depan sutra kita. Apa boleh kita pegang leher Ustaz? Bagaimana contohnya? Contohkan dulu. Baik. Pegang mulutnya. Pegang mulutnya. EP Dewa. Nah, ini jadi sutra nih. Kita sutra di depan, tapi kan tidak apa-apa ini lewat ke sini dia. Oh iya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrah atau ila sutrah." Apabila seorang di antara kalian salat, mendekatlah ke sutrah. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi, jangan biarkan siapapun lewat di depannya. Fa in aba, kalau dia tidak mau dicegah, falyuqatilhu, artinya cegah lebih keras. Nah, kita bukan disuruh pegang lehernya, yang penting bentangkan tangan. Ulangi kali-kali. Kalau salah jawaban kemarin kan susah hidup ini. Ya, Chris, lewat Chris. Pegang. Lewat. Tapi pernah jadi Ustaz nggak mau dia. Ini jangan main gula doang. Baik. Nah, itu kalau manusia yang lewat. Kalau yang tidak berakal yang lewat, kita lah yang maju. Kita yang maju menempel ke sutra. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Sampai mana batasan makmum mengangkat suara mengucapkan amin ketika imam baca dulu di saat sholat tarawih? Tetap diamin, yu'amin imam. Tidak ada masalah dia mengatakan amin, amin, amin. Tahunan dengan kasih amin. La ilaha illallah. Ini lain maknanya. Yang mana tuh? Amin, amin. Ya, apa aja ya ibu? Amin, amin. Ya, namun aminnya air minum kan? Ya, kalau amin istajib, kabulkan ya Allah. Allah Taala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengecat rambut dari putih menjadi hitam? Hitam dihindari, yang disuruh selain hitam. Allah Taala. Kalau naik transportasi umum, kondisinya tidak memungkinkan untuk kita sholat waktu sholat subuh, tidak berhenti. Jadi bagaimana sholat subuh kita? Silakan sholat di atas kendaraan semampunya. Jangan sampai waktu itu lolos dan kelewatan. Allah Taala. Kalau kita banyak bertanya tentang ilmu agama karena merasa masih kurang sekali tentang ilmu agama, tapi ada meremehkan kita karena banyak bertanya. Katanya itu aja tanyakan, itu saja ditanyakan. Kita takut salah langkah dalam beramal. Bagaimana seperti ini? Tentu pandai-pandailah bertanya. Ya, jangan asal bertanya. Pandai-pandailah bertanya. Karena apa? Pandai bertanya itu adalah bagian dari ilmu. Memang disebut oleh para ulama kita, al-ilmu khasaid taftahuha al-masail.
Ilmu itu ibarat kuda, pembukanya adalah bertanya. Allah Ta'ala. Apakah saudara dari kakek masih mahram kita? Kita katakan kalau saudaranya masih mahram. Allah Ta'ala wa'alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Ustaz, Ya, oke. mengenai tumak ninah, apakah ada standar durasi sehingga bisa dikatakan tumak ninah? Jelas, kalau kita sholat sendiri minimal 1 baca tasbih. Tapi kalau kita sebagai imam, ya harus lihat keadaan makmumnya. Allah Ta'ala wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Gak ada raja juga. Yang mana diri raja, dia raja bertanya ke lagu. Ya Bibi Sultan yang ketua ke. Kita sholat witir mau sholat aku dengar kita terojano. Usahakan jangan secepatnya kalau sholat sedekah itu usahakan panjang-panjang ayatnya. Kita ini tahu ayat belo sudah. Mungkin sudah kan kudu 10 kali saya baca tentang mungkin Tidak mesti si panjang, pendek pun tidak ada masalah. Karena Nabi mengatakan faqra ma tayassar. Baca yang bisa kau baca. Allah Ta'ala wa'alam. Dua. Selalu kita sudah boleh kita sholat membaca Al-Fatihah dengan tarekat, dengan bid'ah atau dengan teman. Akhirnya dengan itu disebut. Masalahnya Ustaz, ini kita mau petunjuk lah ini oleh Al-Fatihah Ustaz. Ini dia tahu lamun ternyata. Dekat dengan keluarga Ustaz. Enggak, kayak kita dulu. Kita dulu pikirkan kita dapat hidayah sebelum orang. Ini enggak, kita mau menyelamatkan orang tapi diri kita celaka. Kedua, Jadi kita katakan bahwasanya kalau kita minta hidayah, insya Allah diberikan oleh Allah. Tetapi sesungguhnya hidayah itu perlu dicari. Bukan dia yang datang mencari kita ke rumah. Allah Ta'ala wa'ala. ini jangan baik Ustaz. Padahal kan untuk wudhu kita juga kan belum untuk tebal. Barang kita imaman kita. Apa yang baik kan sudah basah sebenarnya. Pas wudu, Iya, masih wudhu ini. Dan ini tebal belum. pertama tidak ada hadis mengatakan kalau mengusap rambut itu harus basah. Ada riwayat? Nah, yang disuruh itu adalah usap kepala, bukan disuruh basahi rambut. Kalau basahi rambut mandi namanya. Jasri. Nah, dan sudah disebutkan faedah. Ada beberapa cara dari Nabi dalam mengusap kepala. Ada beberapa cara dari Nabi dalam mengusap kepala. Abu Bakar berapa cara? 3 cara. Red berapa cara? 2 cara. Semakin turun mana? Abu Sahul berapa cara mengusap rambut dari Nabi? 4 cara. Ngarang-ngarang kan tuh. Kurang lebih gitu. Nah, itu cara yang pertama. Mengusap kepala, berdiri. Semua yang 4 sekarang berdiri masing-masing mencontohkan satu cara. Ini cara pertama, buka rambutnya boleh. Baik, kepalanya dibuka. Ayo cara pertama, ke belakang, dari belakang ke depan, langsung telinga. Ahsanta. Ini cara yang paling lumrah kita kerjakan. Selesai, turun. Cara yang kedua, Haji Rusdi bangun. Bagaimana cara mengusap kepala yang kedua? Uras. Kita orang bangun ke Lukas. Enggak. Uras kamu ke sana kan berdiri ya. Ini bukan masalah salah benar, tetapi kita mau coba dulu. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang pertama sudah tuan lihat tadi. Cara yang kedua, bagaimana jadi Nabi mengusap kepala itu?
Ini beringatkan, maafkan kapal. Nah, yang kedua, cara yang kedua, remotan. Ini udah tahu nggak? Udah tahu kita mencoba. Nah, bangun, tahlik. Cara yang kedua. Sudah itu satu itu mantap Pak. Ya berdiri bangun supaya sehat kaki ini. Kan tumben kan kita kalau kan sesaat aja Pak. Berarti tidak ada yang pernah mempraktikkan ini. Tommy. Cara yang kedua bisa? Gak ada. Gobak, cara yang kedua tahu? Ya Nabu Gobak Abid Ayi. Abu Fir, bagaimana cara yang kedua? Pertama adalah tautiyah. Ulang itu metode nomor 2 ini. Ajar aku. Apa bukan? Rajinlah dulu di cara yang kedua. Ayo. Ahsanta. Cara yang kedua, ambil air dengan tangan kanan. Airnya bukan sekedar dibasahi tangan. Ambil air, naikkan. Ya, satukan dengan telapak. Nah, setelah itu baru dari depan ke belakang tarik ke depan. Ini cara yang kedua. Sama, ulangi kedua, biar paham yang lain. Nah, gimana? Terus taruh di tengah, di sini. Boleh. Ayo. Nah. Ini 4 kali kan. Sama yang tadi, cuma airnya banyak kalau ini. Ayo, Pak. Yuk. Langsung tarik putar ya. Terus. Langsung telinga, langsung masuk telinga. Kurang lebih masih pacal ini. Nah, yang ketiga, Haji Sokair bisa? Nah, yang ketiga bisa? 2 saja. Selamat bisa? Bangun. Jangan bilang belakang. Kita ini pun coba. Baik, cara yang ketiga. Ya, 1 kali langsung. Ya. Ini cara yang ketiga. Dari depan ke belakang langsung telinga. Cara yang keempat. Cara yang kepipul. Berbotak. Ayo. Santa. Dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, baru langsung telinga. Nah, ini di 4 cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fungsinya para jemaah di sini? Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Siapa yang ingat? Kau ingat? Mami, ingat ya? Siapa yang ingat? Kok dari depan ke belakang, dari belakang ke depan? Mami ingat? Haji Masud ingat? Bapak yang sekolah? Hah? Apa? Musir setan?
ini kan? Klaim ini kan? Lupa kau tidak tahu terus terang kan? Ngecek. Baik. Kalau dari depan ke belakang itu ini luar rambut yang kena. Mengenai luar rambut. Kalau dari belakang ke depan mengenai dalamnya rambut. Nah, ini dia para jemaah rahasianya. Jadi kalau dari depan ke belakang luarnya rambut yang kena. Kalau dari belakang kita tarik ke depan, kita akan mengenai dengan air itu dalamnya rambut. Maka kena zahiran wa batinah. Zahir rambut dan batin rambut. Allah Ta'ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin. Besok malam lagi kita sambung insyaAllah Ta'ala di Masjid Al-A'ilah Cepak Timur. Utaranya SMA ini para jemaah. InsyaAllah besok malam di Al-A'ilah Cepak Timur. Dan panitia mengingatkan jangan lupa sekalian kita bawa infak ya untuk menyelesaikan pembangunannya. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an